Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat belajar kembali dalam metode daring yang pastinya ya, karena keadaan belum stabil untuk kita melaksanakan tatap muka kembali. Sekarang kita masuk pada semester kedua, di mana semester kedua ini kita masih menggunakan buku pengayaan atau buku LKS sebagai media pembelajaran ibu dan kalian, serta penambahan materi yang ibu sampaikan. Pada semester kedua ini, kita belajar bahasa Indonesia sama seperti semester pertama, yaitu ada 4 bab yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita bahas materi pertama di bab pertama di semester genap ini. Sebelum ibu menjelaskan kepada kalian materi apa, silakan kalian buka di halaman 2, yaitu di LKS Bahasa Indonesia. Pada materi pertama Bahasa Indonesia, kita mempelajari tentang puisi rakyat. Nah, di sini ibu mengambil 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang. Yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang pesan, rima, dan pilihan kata yang ada pada puisi rakyat. Kemudian pada kompetisi dasar yang kedua, ibu mengambil yang 4.9, yaitu untuk menyimpulkan isi puisi rakyat, baik itu dari puisi rakyat pantun, syair, serta gurindam. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai pembahasan pada materi pertama. Yang bagian A, yaitu mengenal dan memahami puisi rakyat. Pasti kalian bertanya, apa sih Bu puisi rakyat? Nah, puisi rakyat itu adalah puisi lama yang merupakan karya sastra warisan dari budaya bangsa yang sudah lama terkenal, kemudian masih ada sampai sekarang karena dibudayakan seperti itu. Kemudian pada puisi rakyat atau lebih dikenal sebagai puisi lama, tidak dikenal pengarang atau penulisnya, atau mungkin sering kalian dengar dengan istilah nonem atau tanpa nama. Jadi puisi yang diciptakan pada puisi rakyat itu tidak ada penciptanya. Beda seperti puisi-puisi zaman sekarang, ada penciptanya. Hujan di bulan Juni, pencipta yaitu Sapardi Djoko Damono, itu pada puisi modern. Sedangkan pada puisi lama, pantun, 1 titik 2 koma, dia cantik saya yang punya. Nah, itu tidak ada pemiliknya, tidak ada penciptanya. Bedanya seperti itu. Kemudian, Bu, jenis-jenis puisi rakyat atau puisi lama apa aja sih? Nah, yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari jenis-jenis puisi rakyat atau puisi lama itu ada 3. Yang pertama pantun, itu pasti sudah terngiang-ngiang dalam telinga kalian kalau pantun itu seperti apa bentuknya, bunyinya, tulisannya, itu pasti ada ciri khasnya. Kemudian yang kedua itu gurindam, yang ketiga itu syair. Nah, syair ini seperti lagu, hanya dalam bentuk puisi, seperti itu. Nah, penyebarannya saat itu, puisi lama itu penyebarannya turun-temurun dari lisan ke lisan. Artinya, saat itu kenapa puisi rakyat itu bisa sampai ke zaman kita yang modern ini, karena adanya turun-temurun dari nenek moyang kita. Kita tahu pantun dari siapa? Dari orang tua. Orang tua kita tahu pantun dari siapa? Dari orang tuanya atau yang kita sebut nenek. Nenek kita tahu pantun dari siapa? Dari buyut kita dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan turun-temurun, adanya peralihan dari zaman ke zaman, tetapi budayanya tetap diperhitungkan atau tidak dihilangkan seperti puisi rakyat ini. Karena kemudian dalam puisi rakyat atau puisi lama, tulisannya sangat kaku karena terikat oleh aturan-aturan. Nah, sebelum kalian mengetahuinya, kita akan melihat tabel berikut ya.
Yang pertama yaitu pantun. Yang kedua yaitu gurindam yang kedua itu syair, di tabel kedua itu syair. Kemudian di tabel ketiga itu gurindam ya. Itu enggak ketulis sama ibu, enggak keketik. Jadi di tabel pertama itu tentang pantun, tabel kedua itu ke bawah tentang syair, kemudian tabel ketiga ke bawah itu tentang gurindam. Oke, kita bedakan. Yang pertama, pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Nah, kalau kalian melihat di LKS pun sama. Ciri-ciri pantun yang pertama terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Sedangkan syair juga tiap bait terdiri atas 4 baris, sama dengan pantun. Tetapi kalau gurindam, setiap bait terdiri atas 2 baris. Nah, itu bedanya antara pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama. Yang kedua, tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata, itu dalam pantun. Sedangkan dalam syair itu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, sama. Tetapi kalau dalam gurindam, tiap baris terdiri atas 10 sampai 12 suku kata. Suku kata itu seperti apa, Bu? Seperti misalkan aku meminjam pulpen. Silakan kalian pecah menjadi suku kata. Ada berapa tuh? Aku meminjam pulpen. Ada 7 suku kata. Jadi ada penyekatan dalam setiap pengucapan. Itu disebut dengan suku kata. Kemudian dalam pantun pada tabel pertama di nomor ketiga, rimanya berakhir setiap baris adalah AB. Sedangkan dalam syair rimanya AA. Sedangkan dalam gurindam A, B, C, dan seterusnya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya rima itu huruf akhir di setiap barisnya. Kalau hurufnya sama, biasanya hurufnya sama itu pantun dari baris pertama dan baris ketiga. Baris keempat dan baris kelima baris kedua dan baris keempat hurufnya pun sama. Jadi kan setiap bait ada 4 baris. Nah, keempat baris tersebut, baris 1 dan 3 rimanya itu sama. Misalkan A. Baris kedua dan keempat rimanya itu juga sama, disebutnya B. Jadi rimanya ber-AB gitu. Jadi kalau misalkan keempat dan kedua sama, ke-1 dan ke-3 pun pasti sama. Itu ciri pantun, ciri rima pada pantun. Sedangkan rima pada syair itu pasti sama semua. Kalau misalnya huruf belakangnya II semua, pasti berarti itu rimanya AAA karena sama semua. Sedangkan kalau misalnya gurindam, itu rimanya AA, B, C. Jadi setiap gurindam tuh sama. Tapi kan gurindam itu setiap baitnya memiliki beberapa baris gitu. Setiap satu gurindam itu memiliki berapa bait gitu. Jadi satu bait kan ada 2 baris. Misalkan ada 3 gurindam, berarti sajaknya AA, B, C. Nanti kalau ada gurindam kedua berarti sajaknya D, E, F gitu sampai seterusnya ya. Kemudian baris 1 sampiran, baris 2 sampiran. Nah, itu puisi. Tapi kalau misalnya baris 3 dan 4 itu isi. Itu dalam pantun. Sedangkan dalam syair, semua baris 1 sampai 4 semuanya adalah isi, tidak ada sampiran. Sedangkan yang gurindam, yaitu baris pertamanya itu adalah sebuah masalah. Sedangkan baris keduanya itu adalah sebuah akibat atau jawaban dari masalah tersebut. Kemudian perbedaannya yaitu tentang pantun. Yang pertama, fungsinya itu sebagai media hiburan, menyindir atau memberi nasihat. Sedangkan fungsi yang kedua itu pada syair juga untuk memberi nasihat. Sedangkan pada gurindam
untuk memberikan filosofi hidup atau kata-kata mutiara seperti itu. Nah, ini 5 yang dapat Ibu simpulkan tentang perbedaan pantun, syair, dan juga gurindam yang terdapat pada puisi rakyat. Nah, contoh gurindamnya seperti ini nih. Barang siapa tidak memegang agama, sesekali tidak boleh dibilangkan nama. Nah, ini satu bait, karena gurindam itu ciri pertamanya satu bait adalah 2 baris. Kemudian bait kedua, barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang makrifat. Nah, ini juga satu bait, berarti dalam gurindam ini ada 2 bait, terdiri dari 4 baris, seperti itu. Bait ke-1 atau pada lirik ke-1 dan lirik kedua itu sama huruf belakangnya, AA dan TT, berarti rimanya AA BB gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh pada pantun. Contoh pada pantun di sini, coba lihat. Di sini ada belakangnya gelugur, riang, kubur, sembahyang. Pada pantun kan satu bait itu ada 4 baris ciri utamanya. Jadi dari baris 1 dan 3 itu sama nggak? RR, berarti A, rimanya AA. Nah, terus kemudian baris 3 dan 4 sama juga GG, berarti rimanya AB, AB, karena baris 1, 2, 3, 4 itu berhubungan. Nah, rimanya berarti AB, AB. Kalau misalkan baris 1 sampai 4 di pantun belakangnya R semua, berarti rimanya itu AA. Jadi sesuaikan dengan huruf belakang yang tertera pada pantun. Kemudian pada syair. Nah, kalau pada syair, pada lirik pertama A, kemudian pada lirik kedua B, C, D. Nah, ini syair itu adalah ciri utamanya adalah A ya, rimanya A. Jadi semuanya pasti berhubungan dan huruf belakangnya dalam syair itu semuanya pasti sama. Itu contoh dalam bentuk syair. Seperti itu. Nah, kemudian yang pada pembahasan yang bagian B yaitu tentang menyimpulkan isi puisi rakyat. Di halaman 5 di LKS kalian masing-masing, di situ ada menyimpulkan isi nilai moral dari pantun, syair, dan juga gurindam. Pada pantun, kesimpulan yang dapat didapat yaitu untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi jangan mengharapkan imbalan. Silakan kalian baca pantunnya di situ. Kalau keledai sudah tanam, tak perlu lagi meminta talas. Kalau budi sudah ditanam, tak perlu meminta balas. Nah, ini kesimpulannya apa? Yaitu untuk mengingatkan kalau misalnya kita berbuat baik, itu jangan hanya meminta imbalan. Nah, itu menyimpulkan puisi itu seperti itu. Jadi puisinya dibaca dulu, puisi rakyatnya, entah itu pantun, entah itu gurindam, dan entah itu syair. Nah, Ibu harap dengan materi yang Ibu sampaikan sekarang bisa membuka wawasan kalian tentang puisi rakyat, dan jika banyak sekali kekeliruan atau segala hal yang tidak dapat kalian pahami atau tidak dapat kalian mengerti, tolong tanyakan ke Ibu, kita diskusi, karena insya Allah nanti kita akan pertemuan secara Google Meet lagi gitu ya, Google Meet lagi, supaya Ibu bisa melihat bagaimana kalian bisa memahami atau tidak materi yang Ibu sampaikan lewat video ini. Sekian materi dari Ibu, dan untuk tugasnya pada pertemuan pertama, silakan kalian isi halaman 3 yang bagian kegiatan kompetensi nomor 1, 2, dan 3 sampai halaman 4, serta mengerjakan halaman 6 yang menyimpulkan, yaitu kegiatan kompetensi 2 yang halaman 6 yang di bawah ya. Nanti seperti biasa tugasnya dikirimkan di Google Classroom atau boleh via WA.
Sekian materi dari Ibu, semoga bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.